Ngerti nggak? Ini pembahasan hitung-menghitung nih teman. Makanya surah Al-Hajj itu jatuh diturunkan di Medina pada tahun ke-14 kenabian Muhammad. Oke, saya baca tafsirnya nih, Bang. Coba baca tafsir Al-Hajj 52. Makanya saya bilang, ya, tafsir Al-Hajj ayat 52 itu akan berhubungan dengan An-Najm 19 ayat 21. Benar. Hanya aja ayat 21 kan, Bang? Iya. 1921, kau baca Al-Hajj ayat 52 dulu, kau baca tafsirnya, lalu kau lihat, ya, yang dimasukkan bisikan, yang dimasukkan setan pada lisan Nabi itu bisikan-bisikan apa? Sehingga kau akan lihat ada berhubungan dengan An-Najm 19 sampai 21. Baru di tahun ke-14 kenabian, surah Al-Hajj ayat 52 itu turun, Allah menghapus. Pertanyaan muncul baru. Kenapa baru dihapus di tahun ke-9 kenabian? Selang 9 tahun. Kenapa enggak saat itu ketika di Mekah dihapus? Kenapa butuh waktu yang lama di Medina baru dihapus? Muncul lagi pertanyaan, Bang. Pertanyaannya muncul. Nah, selama beriringan waktu dan tahun ke tahun itu kamu bisa yakin apakah benar itu wahyu dari Allah atau dari bisikan mana? Gitu. Kamu harus yakin, kenapa baru dihapus di tahun ke-14 kenabian? Nah, pertanyaan muncul. Ya, selama kurun waktu yang panjang itu, Ustadz, ya, kamu yakin itu wahyu dari Allah atau wahyu dari mana? Karena di Al-Hajj 52 aja setan bisa masukkan sesuatu pada lisan Nabi. Itu. Coba kau buka, dimasukkan pada lisan Nabi nggak di Al-Hajj 52? Kalau abang bilang abang mengaitkan An-Najm dengan Al-Hajj. Kamu ngerti nggak? Coba lihat, Ustadz. Bentar, tenang. Saya tahu kamu mengerti, tapi kamu mau muter-muter dengan saya nih. Bentar. Ya, kamu mau muter-muter dengan saya. Bentar. Coba, setan memasukkan pada lisan Nabi nggak? Di Al-Hajj ayat 52. Makanya patokan kita lihat Al-Hajj 52. Al-Hajj 52 itu diturunkan di Medina. Saya baca, Bang. Nah, coba sok, mangga. An-Najmnya di mana? An-Najm. Kau lihat tafsir Ibnu Katsir ada berhubungan An-Najm 1921 nggak? Berarti abang membandingkan antara Saya nggak membandingkan, Ibnu Katsir yang membandingkan. Coba kau buka sampai habis di bawah. Al-Hajj ayat 52 tafsirnya itu ada hubungan dengan An-Najm nggak? Tadi kan kamu sendiri tunjuk bahwa Al-Hajj 52 ditafsirkan ada hubungan dengan An-Najm 19. Saya tahu kamu mengerti, teman. Masalahnya saya lagi listrik padam di sini. Kalau nggak saya tunjukkan datanya, betul. Ini, Bang. Saya Jaga. jelaskan, bentar. Abang diam ya. Silakan. Setiap mengutus sebelum kamu seorang rasul pun tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan dan setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Lisan Nabi nggak? Kalau abang artikan ini lisan nabi, oke. Ya kan, bukan saya artikan, itu tafsir yang ngomong. Benar. Lalu Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu dalam surat Al-Hajj, bukan An-Najm. Coba kau buka tafsirnya ke bawah, ada hubungan dengan An-Najm nggak? Buka. Saya masalahnya serius di sini, nggak kebuka nih. Di sini kan ayatnya turun. Kamu lihat ke bawah, dalilnya ke bawah lagi, tunjukkan. Itu ada An-Najm tuh. Bentar, Allah mengatakan setan pun memasukkan godaan-godaan. Nah, sekarang. Ini kalau keinginan itu turun kepada Nabi. Oke. It's okay. Saya nggak bahas itu. Ya, sekarang, ya coba kau balik kameramu. Saya pingin tanya kamu, Ustadz. Ya, saya balik kamera. Panggil aja namanya, Bang. Ya, gini, Ustadz. Gini, kamu dengar baik-baik. Pertanyaan saya, Nabi siapa yang pernah dimasukkan bisikan sama setan? Silakan jawab. Nabi siapa yang pernah dimasukkan bisikan sama setan? Selain daripada ayat yang kau baca tadi. Siapa Nabi yang pernah dimasukkan bisikan sama setan? Silakan. Coba tunjukkan. Siapakah, mulai jeda dia nih. Siapakah Nabi yang dimasukkan bisikan sama setan selain? Apakah Nabi Musa pernah dimasukkan bisikan sama setan? Silakan. Apakah Isa Al-Masih pernah dimasukkan bisikan sama setan? Kabur. Kabur, Ustadz. Kabur aja. Kabur.
Taiping kabur. Makanya saya bilang, selesai kau di sini, kalau bawa data dengan saya, selesai kau di sini.